Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada, salam sehat, salam kebaikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada perkataan orang bijak demikian. Menasihati anak tidaklah karena anak itu salah, tetapi jauh sebelum anak melakukan kesalahan. Karena nasihat sesungguhnya diberikan supaya anak mengerti jalan yang benar. Karena nasihat sesungguhnya diberikan supaya anak memahami akan tujuan dan makna daripada kehidupannya. Dan nasihat diberikan oleh orang tua supaya anaknya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupannya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kita ini, seorang anak dinasehati karena dia salah. Atau orang tua memberikan nasihat, memberikan teguran kepada seorang anak ketika anak itu sudah terlebih dahulu melakukan sebuah pelanggaran. Nah, padahal sebenarnya di dalam kehidupan keberimanan kita tidak demikian. Dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana Salomo memberikan sebuah nasihat kepada setiap orang yang percaya. Lewat hikmat yang Salomo miliki, dia menasehati orang-orang muda. Dia menasehati orang-orang yang mau dinasehati. Dia menasehati setiap orang supaya berjalan di dalam ketentuan dan ketetapan Tuhan. Dalam perikop kita yang disampaikan oleh firman ini, jelas di sana digambarkan bagaimana orang supaya hidup di dalam nasihat dan koridor Tuhan. Orang yang hidup di dalam koridor dan nasihat dan tuntunan Tuhan, tentu dia akan berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas, ada sesuatu yang lebih berharga daripada perak, ada sesuatu yang lebih berharga
daripada kekayaan. Apa itu? Dalam ayat ke-16 jelas dikatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Dalam hal ini kita mau dinasehati, kita mau diarahkan, kita mau dituntun bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita peroleh dari dunia ini, semuanya ada batasnya. Emas ada batasnya, perak ada batasnya. Tetapi hikmat daripada Tuhan sesungguhnya yang akan tetap bersama setiap pribadi, setiap orang, sampai orang tersebut meninggal. Artinya hikmat itu kekal dimiliki oleh setiap orang. Tidak seperti emas akan berkesudahan. Dengan hikmat yang dimiliki setiap orang, orang akan mengerti jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ke-17 dalam kebenaran firman Tuhan ini, di sana dikatakan menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Nah, ketika seseorang sudah berhikmat, maka hikmat yang dia peroleh, hikmat yang dia miliki akan mengarahkan dia untuk jauh dari jalan orang yang tidak benar. Atau lebih sederhana, orang yang sudah hidup di dalam hikmat Tuhan, dia akan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan ada lagi kecongkakan di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang tidak hidup dengan hikmat Tuhan, kecongkakan akan bersama dengan dia. Dan puncak daripada kecongkakannya akan dia memperoleh kehancuran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang berhikmat ini sudah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dia membuktikan perjalanannya dengan merendahkan diri, dengan rendah hati. Artinya orang yang sudah hidup di dalam hikmat Tuhan, tidak ada lagi kesombongan di dalam kehidupannya. Dan dia melakukan segala firman Tuhan, sehingga dia berbahagia karena dia percaya bahwa apa yang dia lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak, kita mau diarahkan bagaimana sesungguhnya supaya hidup kita senantiasa memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan memberikan kita mengerti jalan Tuhan. Hikmat daripada Tuhan memberikan kita mengerti kehendak Tuhan. Hikmat daripada Tuhan memberikan kita untuk merendahkan hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hikmat daripada Tuhan membuat kita berbahagia di dalam Tuhan. Kebahagiaan kita bukan tahta, tetapi kebahagiaan kita karena kita percaya akan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Bagaimana tema ini kita lihat, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sesuai dengan nas firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Yang pertama dari firman ini, kita mau melihat bahwa orang yang berhikmat memahami penderitaan Kristus sebagai suatu keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini senantiasa berpikir bahwa apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Kristus itu sesuatu kebodohan, sesuatu kesia-siaan. Tetapi Paulus jelas katakan dalam kitab Korintus bahwa bagi orang atau bagi orang percaya, bagi Kristus, penderitaan yang dia alami, yang dia terima, sesungguhnya di sanalah hikmat Allah. Maka orang yang berhikmat di dalam Tuhan,
Dia melihat sebuah penderitaan itu bukan lagi sebagai hukuman yang daripada Tuhan. Tetapi dia melihat penderitaan yang dia terima, yang dia peroleh di dalam kehidupan, itu merupakan ajakan Tuhan. Tapi penderitaan seperti apa? Bukanlah penderitaan yang disebabkan oleh karena kebodohan. Artinya karena mencuri dia menderita di penjara. Bukan seperti itu hikmat Tuhan. Dia ibaratnya melanggar hukum dan aturan di negara ini sehingga anak istrinya menderita. Itu bukan penderitaan yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi penderitaan yang diinginkan oleh Tuhan sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kita. Itu penderitaan mempertahankan kebenaran di dalam kehidupan. Karena kita melihat, kita perhatikan sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kebenaran itu sudah sangat dipermainkan sekarang. Kita melihat negara kita ini. Di mana yang baru-baru ini terjadi, masih 4 hari dia diangkat Kapolda Jawa Timur. Diangkat menjabat sebagai Kapolda. Langsung terciduk kasus narkoba. Yang artinya dia menyebabkan penderitaan itu oleh karena kebodohannya. Penderitaan kita orang percaya tidak demikian. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau diarahkan. Penderitaan orang berhikmat karena kebenaran bukan karena pelanggaran. Ini yang kedua. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sering sekali kita berpikir kalau kita sudah menderita, kita bergumul dan lain sebagainya. Itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita terkadang Tuhan izinkan untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita memperoleh hikmat daripada Tuhan atau hidup di dalam hikmat Tuhan, kita memahami penderitaan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Artinya, lewat penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau diajak, kita mau diajar untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau diajak untuk semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Maka setiap orang yang percaya mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang harus kita inginkan dan harus kita minta daripada Tuhan ketika kita bergumul di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Maka minta hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan memberikan sebuah pengertian akan makna daripada penderitaan yang kita peroleh di dalam kehidupan. Sebagaimana Kristus yang mau menderita oleh karena kebesaran kasih-Nya kepada kita. Penderitaan yang dia lakukan merupakan sebuah wujud nyata daripada kasih yang kekal yang dinyatakan kepada setiap orang, termasuk kepada kita pribadi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengajak kita semuanya untuk ikut menderita sebagai prajurit Kristus, untuk ikut menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk ikut tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan itu sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diarahkan bagaimana orang yang menderita sebagai pengikut Kristus itu atau sebagai prajurit Kristus itu sesungguhnya dia akan memperoleh mahkota kehidupan di dalam kehidupannya. Dia akan berbahagia seperti yang dikatakan dalam ayat 20 itu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka ketika kita prajurit Kristus, kita mungkin tidak akan pernah terlepas dari namanya tantangan. Kita tidak akan pernah namanya terlepas daripada persoalan. Tetapi ketika kita hidup di dalam tantangan dan persoalan dengan tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sukacita, kebaikan, dan berbahagia akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan dari firman Tuhan. Terima kasih
Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kami tahu ya Bapa, ketika kami memperoleh hikmat daripada Tuhan, kami akan mengerti segala jalan dan ketentuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami menderita sekalipun, kami percaya Tuhan akan menuntun kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.